Belajar langsung dari guru, wahai penuntut ilmu. Pada dasarnya, menuntut ilmu harus dengan cara mendengar langsung dari sang guru, duduk bersama mereka, dan mendengarkan langsung dari lisan mereka. Bukan belajar sendiri dari kitab. Karena belajar langsung dari guru adalah mengambil nasab ilmu dari pembawa nasab ilmu yang berakal, yaitu sang guru. Adapun kalau belajar sendiri dari buku, maka buku itu hanyalah benda mati. Maka bagaimana mungkin nasab ilmunya bisa bersambung? Ada sebuah ungkapan mengatakan man dakhala fil ilmi wahdah kharaja wahdah. Barang siapa yang memasuki sebuah ilmu, suatu bidang ilmu seorang diri, maka dia akan keluar juga seorang diri. Maksudnya barang siapa yang mempelajari ilmu tanpa guru, ia akan keluar tanpa ilmu. Karena ilmu adalah sebuah bidang keahlian yang butuh pada ahlinya, maka harus dipelajari dari ahlinya yang mumpuni. Hal ini hampir menjadi kesepakatan para ulama, kecuali beberapa ulama yang berpendapat agak aneh. Semacam pendapat Ali bin Rudwan al-Misri, seorang dokter yang meninggal pada tahun 453 Hijriah. Namun pendapatnya telah dibantah oleh para ulama di zamannya maupun ulama yang datang setelahnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan Ali bin Ridwan al-Misri tidak memiliki guru. Dia cuma menyibukkan diri dengan belajar langsung dari kitab. Dia menulis sebuah kitab tentang kemungkinan belajar langsung dari buku, dari kitab. Dan hal itu lebih baik daripada belajar dari seorang guru. Ini adalah merupakan kesalahan. Imam As-Safadi dalam kitab Al-Wafi telah membantah Ali bin Ridwan al-Misri secara panjang lebar. Begitu juga Imam Zabidi dalam kitab Syarhul Ihya dengan menukil dari banyak para ulama. Mereka menyebutkan banyak sebab kesalahan belajar tanpa guru. Di antaranya dikatakan oleh Ibnu Batlan saat membantahnya. Beliau mengatakan, poin ke-6, dalam kitab ada banyak hal yang bisa menghalangi seorang mendapatkan ilmu yang tidak dialami jika ia mempelajari dari seorang guru, yaitu kesalahan tulisan yang bisa timbul karena kesamaan huruf, padahal kesalahan itu sering terjadi pada pandangan mata. Juga kurang mengerti tentang i'rab, kitab yang ada rusak atau sedang diperbaiki, atau ada tulisan yang tidak terbaca, juga membaca sesuatu yang tidak tertulis, serta tentang mazhab pengarang kitab. Belum lagi jeleknya kopian atau buruknya salinan. Bisa juga seorang pembaca mencampur adukan antara satu alinea dengan yang lainnya. Dasar-dasar ilmiah yang masih rancu. Adanya lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang susah dan sudah menjadi istilah tersendiri dalam sebuah bidang ilmu tertentu yang belum bisa difahami. Atau ada beberapa lafaz asing Yunani yang belum diterjemahkan, semacam kalimat nauros atau naurus. Semua ini bisa menghalangi seorang dalam belajar. Seorang penuntut ilmu sebenarnya bisa ringan mempelajarinya dengan bimbingan seorang guru. Kalau memang demikian,
maka belajar kepada seorang guru lebih bermanfaat dan lebih baik daripada belajar secara otodidak. Inilah yang ingin kami jelaskan. Imam As-Safadi berkata, oleh karena itu para ulama berkata, janganlah kamu belajar dari seorang sahafi. Maksudnya orang yang belajar secara otodidak. Dan janganlah kamu belajar dari seorang mushafi. Maksudnya orang yang belajar baca Al-Quran secara otodidak. Maksud itu semuanya adalah jangan kamu belajar Al-Quran dari seorang yang cuma belajar lewat mushaf. Dan jangan belajar hadis atau ilmu lainnya dari orang yang belajarnya secara otodidak. Bukti konkret atas kesalahan pandangan Ali bin Ridwan al-Misri, dokter tersebut, adalah bahwa engkau lihat ribuan biografi para ulama dari zaman ke zaman dalam berbagai dimensi ilmu selalu penuh memuat nama-nama guru dan murid-murid mereka, baik yang sedikit maupun yang banyak. Lihatlah para ulama yang banyak gurunya, sehingga ada di antara mereka yang gurunya mencapai ribuan, sebagaimana biografi ulama bujangan dalam kitab Al-Isfar. Imam Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi yang meninggal pada tahun 745 Hijriah. Setiap kali disebut Ibnu Malik, pengarang Alfiyah Ibnu Malik, Abu Hayyan pun selalu bertanya, mana gurunya? Imam Al-Walid mengatakan, telah berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah, kana hadzal ilmu qadiman yatalaqahu ar-rijalu bainahum falamma dakhala fil kutubi dakhala fihi ghairu ahlihi. Dahulu ilmu ini sangatlah mulia ketika para ulama satu sama lainnya saling menimba. Namun tatkala ilmu sudah masuk ke buku-buku, ke kitab-kitab, orang-orang yang bukan ahlinya pun memasukinya. Imam Ibnu Mubarak juga meriwayatkan ucapan yang serupa dari Imam Al-Auza'i rahimahullah. Tidak diragukan lagi bahwa belajar secara otodidak langsung dari buku atau sekedar dapat ijazah pengakuan dari seorang guru akan terjadi kesalahan, terutama sekali pada zaman itu ketika kita belum memakai titik dan harokat. Maka bisa saja terjadi kesalahan membaca kata sehingga akan mengubah maknanya, yang tidak akan terjadi kalau belajar dari seorang guru. Demikian juga mengajarkan hadis. Kalau hanya sekedar dari hafalan akan banyak salahnya. Berbeda dengan meriwayatkan hadis dari sebuah buku yang sudah diteliti. Imam Ibnu Khaldun mempunyai sebuah pembahasan yang sangat bagus mengenai masalah ini dalam kitab Al-Muqaddimah. Ada seorang penyair yang melantunkan sebuah bait syair, man lam yusyafih aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati dhunun. Barang siapa yang tidak belajar langsung dasar-dasar ilmu dari seorang guru, kesimpulan-kesimpulan yang diyakininya dalam banyak masalah yang sulit terkhusus sebenarnya hanyalah dugaan semata. Abu Hayyan seringkali melantunkan bait syair ini. Yazunnul ghamru annal kutba tahdi
akha fahmin idrakil ulumi wa ma yadri al-jahul bi anna fiha ghamid hayyarat aqla al-fahimi idza rumta al-uluma bi ghairi shaykhin dalalta 'an as-siratil mustaqim wa taltabisu al-umuru 'alayka hatta tasira adalla min tumal hakim. Orang bodoh menyangka bahwa buku bisa membuat orang pandai memperoleh ilmu. Orang-orang bodoh tidak tahu bahwa dalam buku banyak perkara sulit yang terkadang membingungkan orang yang cerdas. Karena kalau engkau menginginkan ilmu tanpa guru, niscaya engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Dan akan banyak masalah yang rancu bagimu, sehingga engkau akan lebih tersesat daripada Tuma al-Hakim.